Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa peperangan besar antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin, terdapat seorang pemuda yang ikut berperang bersama pasukan Nabi Muhammad SAW dan gugur di medan perang tersebut. Tetapi naas baginya, bukannya surga yang didapatkan dari jihad yang dilakukannya, tetapi justru menjadi seorang ahli neraka. Beberapa sumber dari media-media yang terpercaya mengatakan bahwa perang yang dimaksud adalah Perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran besar antara umat Islam dan kaum Quraisy yang berlangsung di sebuah lembah di utara Gunung Uhud di dekat Madinah. Perang Uhud melibatkan umat Muslim dan kaum kafir Quraisy. Jumlah pasukan perang Uhud di kubu Islam hanya 700 orang, sedangkan pasukan Quraisy mencapai 3.000 orang. Pada awalnya, jumlah pasukan Muslim mencapai sekitar 1.000 orang. Namun, dalam perjalanan menuju Gunung Uhud, Abdullah bin Ubay, salah satu pemimpin Bani terbesar di kaum Quraisy, membelot dan membawa 300 pasukan Muslimin. Karenanya sisa dari prajurit Muslim yang ada hanya 700 orang. Pemimpin perang Uhud di pihak umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pemimpin perang Uhud dari kaum Quraisy adalah Abu Sufyan. Rasulullah SAW bermimpi mengenai apa yang akan terjadi dalam perang Uhud nanti dan menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Aku bermimpi menggerakkan pedangku, tetapi tiba-tiba bagian depannya patah. Maka itulah yang akan terjadi pada kaum muslimin pada perang Uhud nanti. Kemudian, aku menggerakkannya kembali lalu pedang itu kembali sempurna seperti semula. Maka, itulah yang akan dikaruniakan Allah kepada kaum muslimin pada saat penaklukan kota Makkah, kelak dan pada hari berkumpulnya orang-orang yang beriman. Aku juga melihat seekor sapi. Demi Allah, sapi itu dalam keadaan sangat bagus. Maka sapi itu adalah kaum muslimin pada waktu perang Uhud. Rasulullah SAW menafsirkan mimpinya sebagai kekalahan dan banyaknya korban dari para sahabatnya. Kemudian, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya untuk mengevaluasi strategi yang akan mereka pakai. Hari peperangan pun tiba. Sejak semula, pertempuran berlangsung sengit. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan muslimin mulai dapat menguasai keadaan. Bahkan, kemenangan sudah terasa jelas berada di pelupuk mata. Bala tentara musuh pontang-panting berlarian dari medan perang. Para sahabat Nabi SAW pun berucap syukur. Sebagian mukminin mengumpulkan harta benda yang ditinggalkan para musuh Allah di atas tanah. Rasulullah SAW sudah menugaskan sekelompok pasukan agar tetap berjaga-jaga di atas bukit walaupun muslimin yang bertempur di lembah tampak sudah bisa mengusir musuh. Namun, mereka justru melalaikan tugasnya. Alhasil, kelompok yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil menyerang balik muslimin dari atas bukit. Barisan sempat porak-poranda. Bahkan, Nabi SAW mengalami luka-luka pada wajah beliau. Tak sedikit sahabat yang gugur. Ketika pertempuran benar-benar usai, nyatalah bahwa muslimin menderita kekalahan. Sementara, kaum musyrikin kembali ke Makkah dengan rasa puas. Dendam yang tertanam dalam diri mereka sejak perang Badar telah terlampiaskan. Perang Uhud merupakan perang yang dilatar belakangi oleh rasa dendam dari kaum kafir Quraisy yang tidak menerima kekalahannya pada saat perang Badar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah, perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Syawal dan merupakan perang yang besar. Kembali ke pembahasan pemuda yang sedang berjihad tadi, di antara banyaknya pasukan muslim saat itu, ada seorang laki-laki yang tampak sangat bersemangat dalam peperangan. Ia tidak membiarkan seorang musuh pun lepas dari sabetan pedangnya. Melihat kegigihan dan keberaniannya, para sahabat berkomentar tentang orang ini. Betapa besar pahala si fulan itu pada hari ini dibandingkan kita. Mendengar komentar para sahabat, Rasulullah SAW menanggapinya. Sesungguhnya ia termasuk ahli neraka. Dikatakan pula oleh Ibnu Ishaq bahwa Ashim bin Umar bin Qatadah bercerita kepadanya, telah datang kepada kami seorang lelaki yang tak kami ketahui siapa ia, tetapi ada yang mengatakan bahwa namanya Kusman. Jika nama orang ini disebut, Rasulullah SAW bersabda, dia pasti termasuk penghuni neraka.
Sewaktu meletusnya perang Uhud, Kusman terlibat penuh membantu kaum muslimin. Ia bahkan berhasil membunuh 7 atau 8 orang musyrik karena keberaniannya memang tidak dapat diragukan. Mendengar perkataan Rasulullah tadi yang mengatakan bahwa pemuda ini adalah penghuni neraka, banyak yang kemudian heran karena tidak percaya. Mereka yakin bahwa setiap muslim yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membela agama Islam maka akan mendapatkan keutamaan surga karena telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena heran mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang sahabat berkata, "Aku adalah temannya dan aku akan mengikuti gerak-geriknya." Kemudian, ia pergi memperhatikan segala gerak-gerik pemuda yang disebut sebagai ahli neraka itu. Jika pemuda itu maju, ia pun maju, dan jika temannya itu berhenti, ia juga berhenti. Singkat cerita, dalam peperangan itu, pemuda yang disebut ahli neraka itu mendapat luka yang sangat parah akibat tebasan senjata musuh. Kaum muslimin berkata kepadanya, "Demi Allah, hari ini engkau telah membuktikan keberanianmu. Karena itu, bergembiralah menyambut surga." Namun, alih-alih bersabar, ia malah mempercepat kematiannya dengan menancapkan pangkal pedangnya ke tanah dan mengarahkan hulu pedangnya yang runcing ke hulu hatinya, dan ia hempaskan tubuhnya ke pedang itu. Ternyata, ia memilih jalan pintas untuk bunuh diri. Dalam hadis riwayat At-Tabrani mengatakan saat lukanya kian parah, ia mengambil anak panah dari selongsongnya lalu memakainya untuk bunuh diri. Hadis riwayat At-Tabrani. Kisah Kusman ini turut diceritakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam ensiklopedia Akhlak Rasulullah Jilid 1. Kusman yang terluka menjadi tidak sabar untuk segera mati karena tidak tahan dengan rasa sakit yang menimpanya. Dia pun menusukkan pedang ke dadanya hingga menembus punggungnya. Setelah melihat apa yang dilakukan pemuda itu, sahabat yang tadi mengawasi dan mengikutinya segera menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku bersaksi, engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang membuatmu berkata seperti itu?" Sahabat tersebut menjawab, "Sungguh, orang yang telah engkau sebutkan itu, dia benar-benar akan menjadi penghuni neraka. Baru saja ia terluka, tetapi ia tidak sabar ingin segera mati, lalu dia bunuh diri." Muttafaq alaih diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan hadits Sahal bin Sa'ad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengungkapkan, sebenarnya sejak awal niat yang muncul dalam hati Kusman sudah keliru. Sebab, lanjut beliau, Kusman sebelum berangkat telah berkata, "Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tetapi hanya sekadar menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan kaum Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku." Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia benar-benar tulus. Bisa jadi justru sebenarnya tidak baik. Sesungguhnya seseorang tampak benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh seseorang tampak beramal dengan amalan penghuni neraka menurut manusia, padahal dia termasuk penghuni surga. Sabda beliau, bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, artinya, janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Said Sabit bin Ad-Dahak Al-Ansari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka nanti pada hari kiamat ia akan disiksa dengan sesuatu itu. Muttafaqu alaihi. Neraka adalah tempat kembali bagi orang-orang yang putus asa dan melakukan bunuh diri. Di zaman sekarang, banyak kita dapati orang yang telah berputus asa dalam menjalankan hidup lebih memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Dalam artian, mereka membunuh dirinya sendiri. Sebagai mukmin hendaknya paham bahwa kehidupan di dunia hanyalah berisi ujian dan cobaan yang sementara, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang mengeraskan ujian dan cobaan bagi seseorang untuk mengetahui sejauh mana batas kesabaran dan keimanannya. Umar Sulaiman Al-Asikar dalam Al-Jannah wan Nar menjelaskan bahwa pelaku bunuh diri merupakan salah satu golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini ditegaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Barang siapa bunuh diri dengan besi, maka besi itu ia pegang dan ia tusukkan pada perutnya di neraka, terus-menerus dan selamanya. Barang siapa bunuh diri dengan racun, maka racun itu ia bawa dan ia minum di neraka jahanam, terus-menerus dan selamanya. Barang siapa bunuh diri dengan terjun dari atas gunung, maka ia terjun di neraka, terus-menerus dan selamanya." Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, artinya, orang yang mencekik dirinya sendiri akan mencekik dirinya sendiri di neraka. Dan orang yang menusuk dirinya sendiri akan menusuk dirinya sendiri di neraka. Sahih Al-Jami, kita hanya bisa menilai seseorang dari penampakan lahiriahnya, sebab menerawang hati sungguh pekerjaan yang amat muskil dilakukan. Oleh karena itu, sebaiknya jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin berkata, menjalankan hukum-hukum terhadap manusia menurut lahiriahnya. Adapun keadaan hati mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Terlepas dari kisah ini apakah kisah nyata ataupun hanya cerita fiksi, cerita ini tetap bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih bersyukur. Jangan mudah menilai orang hanya dari penampilan luarnya saja. Sebagai mukmin hendaknya kita memahami bahwa kehidupan di dunia hanyalah berisi ujian dan cobaan yang sementara, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang mengeraskan ujian dan cobaan bagi seseorang untuk mengetahui sejauh mana batas kesabaran dan keimanan kita. Semoga kita bisa terhindar dari sifat putus asa dan tidak sabar dalam menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Yang baik datang dari Allah dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman Givari Channel selalu dilimpahkan rezekinya dan tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.